الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratal Mukarramin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya niat kita, hadir kita, kesertaan kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita dan menjadi penambah banyaknya beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setiap hamba yang selesai menunaikan ketaatan kepada Allah, selesai melakukan ibadah, maka sesuatu yang paling diharapkan adalah agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadahnya qabul atau makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa beruntungnya dan bahagianya bila setiap ketaatan kita Allah berkenan menerimanya. Dan sebagaimana betapa ruginya, betapa celakanya bila kita telah beramal ternyata amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalifah Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hendaknya ketika kalian beramal jangan hanya memperhatikan yang penting sudah beramal, yang penting sudah dilakukan, dan yang penting sudah banyak. Tapi hendaknya perhatikan juga apakah amal-amal kalian layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian merenung dan berdoa mengatakan, ya laita syi'ri in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mahrumi fanu'azzi. Ya Allah, andai amalku, persembahanku yang tidak seberapa ini Engkau berkenan menerimanya, maka betapa bahagianya aku, betapa beruntungnya aku. Tapi sebaliknya, andai amalku yang tidak seberapa ini ternyata Engkau belum berkenan menerimanya, maka celakalah aku.
Itulah bagaimana pentingnya kita memperhatikan amal-amal kita agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua putra Nabi Adam melakukan suatu persembahan, melakukan suatu ketaatan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima dari salah satunya saja dan menolak dari yang lain. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sampaikan kisah bagaimana ketika dua putra Nabi Adam melakukan satu pengorbanan, satu persembahan. Ternyata Allah hanya menerima dari salah satunya dan menolak yang lain. Lalu yang ditolak amalnya, lalu dengki marah. Dia katakan, qala la aqtulannak. Sungguh akan saya bunuh kamu. Inilah dosa pembunuhan pertama yang dilakukan oleh putra Nabi Adam. Tapi Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal yang dilakukan berdasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengingatkan kepada kita, Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Ketika beliau menjelaskan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah berikan ujian hidup dan mati, mati dan hidup adalah untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Beliau katakan amal yang paling baik adalah amal yang dilakukan dengan paling ikhlas dan paling benar. Beliau katakan innama yataqabbalullah atau la yaqbalullahu minal a'mali illa akhlasaha wa aswabah. Allah hanya akan menerima amal-amal ini yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau katakan apa yang dimaksud paling ikhlas? Maka khalisan liwajhillah. Itu sesuatu yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud paling aswab, paling benar? Maka muwafiqan li syariatillah. Sesuatu yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang melakukan amal ini diniatkan dengan ikhlas lalu melakukannya dengan benar, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, hendaknya kita ketika berdoa, ketika selesai beramal, bahkan beliau mengajarkan wirid untuk setiap pagi dan sore membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Begitulah kita diperintahkan untuk selalu beramal, dan amalnya hendaknya kita berusaha untuk supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua kekasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia telah melakukan suatu persembahan yang luar biasa. Kekasih Allah diperintahkan untuk menunaikan perintah Allah untuk meninggikan Baitullah. Kurang hebat apa amalan ini? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apa beliau katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha tahu. Ini kita gambarkan bagaimana pentingnya kita ketika beramal hendaknya memperhatikan bukan hanya yang penting sudah beramal atau yang penting sudah banyak, tetapi yang tidak kalah penting adalah hendaknya kita harus berusaha agar amal-amal kita layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan suatu amal itu akan diterima manakala dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, pastilah dia seorang mukmin.
karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja yang didasarkan kepada iman. Dan yang kedua, syaratnya harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Dan yang ketiga, syaratnya harus sesuai dengan syariat Allah atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika 3 hal ini kita lakukan dengan dipenuhi syarat 3 ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima. Namun demikian, suatu amal apakah diterima atau tidak, memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengukur secara ilmu fikih, kita bisa mengatakan bahwa suatu amal itu benar atau sahih kalau sudah dipenuhi syarat rukunnya sesuai kaifiyahnya, maka kita sudah katakan itu sahih. Tetapi apakah itu makbul, apakah itu qabul, itu rahasia Allah. Walaupun kita harus selalu berhusnudzon dan kita selalu berharap agar amal-amal kita walaupun mungkin belum layak untuk diterima, tapi kita harus selalu berpikir optimis dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Para ulama hanya menyebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda suatu amal itu apabila diterima. Banyak para ulama menyebutkan, di antaranya kita sebutkan 1, bila seseorang beramal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala di dalam hatinya ada rasa wajal. Idza kana fi qalbihi wajal, itu ada rasa khawatir, rasa takut, merasa kurang sempurna, kurang puas. Khawatir kalau amalnya tidak diterima, justru itu menurut para ulama pertanda bahwa amalnya diterima. Ketika kita ada perasaan khawatir jangan-jangan amal saya belum layak diterima oleh Allah, itu menurut para ulama itulah yang paling memungkinkan untuk diterima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah memberikan persembahannya untuk Allah, beramal soleh, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka ada rasa khawatir, gundah gulana, jangan-jangan belum layak. Maka ketika ayat ini dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam lalu didengarkan oleh istri beliau Ibunda Aisyah, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ahum yasriqun wa yaznun wa yasrabun al-khamr?" Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang sangat khawatir amalnya ditolak itu karena mereka biasa minum khamar, biasa mencuri, biasa melakukan kemusyrikan? Kata beliau, "La ya ibnatas siddiq, tidak. Wahum yusumun wa yatasaddaqun wa yusallun." Mereka katakan mereka itu biasa puasa, biasa salat, biasa bersedekah, walakinnahum yakhafuna alla yaqbalallahu minhum, tapi mereka sangat khawatir kalau amalnya belum layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dalam hati kita ada keinginan, ya Allah kiranya Allah berkenan menerima, dan kita sangat khawatir, barangkali itulah pertanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manakala kita masih terus istiqamah menyambung amal-amal soleh kita dengan amal-amal soleh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Maka ketika orang itu melakukan amal soleh dan amal solehnya diterima, dia akan membuahkan amal soleh yang lain. Karena amal-amal soleh ini akan juga mengajak amal-amal soleh yang lain, sebagaimana amal-amal buruk itu akan mengajak amal-amal buruk yang lain. Tunadil hasanatu ya ukhti wa tunajis sayyiatu ya ukhti. Amal-amal baik akan memanggil amal baik yang lain, sebagaimana juga amal-amal buruk akan memanggil amal buruk yang lain. Maka kata seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, min jazail hasanat al-hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyiat as-sayyiatu ba'daha. Bahwa di antara balasan dari kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan sebagaimana juga sanksi atau azab dari keburukan itu adalah keburukan-keburukan.
Sehingga ketika kita meyakini selesai melakukan suatu amalan lalu kita terus merasa masih terus Allah berikan taufik untuk menyambung terus istiqomah, ini pertanda mudah-mudahan barangkali berarti amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah merasa cukup, merasa kapok, saya kan sudah begitu maksimal beramal, sekarang sudah berhenti. Ini jangan-jangan kalau yang seperti ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerima amal kita. Yang ketiga, amal seorang hamba diterima itu manakala dia setelah bersungguh-sungguh dia melakukan satu amal soleh, dia tidak akan tertarik lagi terjerumus kepada amal-amal buruk. Karena dia sudah membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, sehingga dia tidak tertarik lagi untuk melakukan keburukan. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, seseorang itu bisa mendapatkan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada fihinna halawatul iman. Ada 3 perkara ketika seseorang itu mendapatkan 3 ini berarti dia sudah merasakan lezatnya keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Apabila dia menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling dicintai melebihi semua yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai orang lain atau sesama muslim, mencintai saudaranya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakraha an yuqdafa finnar. Yaitu apabila dia sudah merasakan kebencian, ketidaksukaan kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, sebagaimana dia kalau bencinya tidak maunya kalau dia mau dilemparkan ke neraka. Artinya ketika orang itu sudah betul-betul diterima taubatnya, dia beramal soleh, harusnya tidak tertarik lagi untuk melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi mengatakan syarat seseorang itu diterima taubatnya, itu taubatan nasuha, itu beliau menyebutkan kalau salahnya kepada Allah syaratnya 3. Yang pertama, harus ada perasaan menyesal, an-nadam. Yang kedua, harus ada tekad untuk tidak mengulangi lagi, al-azmu alla ya'uda ilaihi abadan. Bertekad gak akan ngulang lagi kesalahan yang sama. Dan yang ketiga, al-iqla. Dia harus berusaha untuk memutuskan diri. Kebiasaan-kebiasaan buruk sudah dia tinggalkan. Kalau dia salahnya kepada sesama, dia harus minta diikhlaskan. Syarat yang keempat, apabila salahnya kepada sesama, harus minta dihalalkan. Ini mungkin 3 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai pertanda bahwa suatu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua setelah kita melakukan berbagai amal soleh, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Sungguh apabila Allah berkenan menerimanya, maka beruntunglah kita. Sebaliknya manakala Allah belum berkenan menerimanya, maka betapa ruginya. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian saya kasih tahu siapa itu yang amalnya paling rugi? Yaitu orang-orang yang telah beramal tapi amalnya salah. Alladzina dhalla sa'yuhum. Amalnya tidak standar, amalnya tidak benar, atau niatnya tidak benar, padahal dia sudah mengira bahwa semua itu dia sudah melakukan kebaikan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya apa-apa karena semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.